Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Azahra Hafifah dengan NIM 1016062. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai keterampilan berbicara dalam bentuk menyiar. Bahasa penyiar. Bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat yang merupakan lambang bunyi suara yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia. Menurut Keraf tahun 2009 di halaman 1. Dunia penyiaran adalah dunia yang sangat menarik untuk dibicarakan dan kegiatannya menjadi salah satu hal yang menyatu dengan aktivitas manusia sehari-hari. Seiring dengan kemajuan teknologi dari analog ke era digital, maka dunia penyiaran juga semakin memanjakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahasa jurnalistik biasa disebut dengan bahasa pers, merupakan bahasa yang digunakan oleh wartawan atau jurnalis dalam menulis karya-karya jurnalistik di media massa. Bahasa Indonesia pada karya-karya jurnalistik bisa dikategorikan sebagai bahasa jurnalistik atau bahasa pers. Bahasa jurnalistik merupakan salah satu ragam bahasa kreatif dari bahasa Indonesia. Langkah-langkah membaca berita. Penyiar berita yaitu orang-orang yang menyiarkan program berita dan beliau juga bekerja sebagai jurnalis dan ikut dalam peliputan berita atau produksi berita, yakni aktif ikut serta dalam membuat naskah berita yang akan dibacakannya. Istilah ini diperkenalkan pada tahun 1980-an untuk membedakan jurnalistik aktif dari pembaca berita macam presenter berita sebelumnya. Membacakan berita masuk ke dalam jenis membaca nyaring. Dalam hal ini, seseorang menyuarakan isi berita untuk bisa didengar oleh orang lain. Meski kelihatannya mudah, menjadi seorang pembaca berita ternyata butuh keterampilan yang harus diasah. Agar isi berita dapat dipahami dengan benar dan jelas, pembaca berita haruslah memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada lafal. Lafal adalah cara seseorang dalam mengucapkan bunyi bahasa. Ketika membacakan berita atau berbahasa Indonesia, kita diharapkan dapat mengucapkan bunyi-bunyi bahasa yang tidak logis dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang kedua yaitu ada intonasi. Intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat. Perbedaan intonasi menyebabkan perbedaan makna pada kalimat tersebut. Jadi, intonasi bisa membentuk kalimat berita, kalimat tanya, atau kalimat perintah. Kejelasan ucapan berkaitan dengan volume suara dan kecepatannya. Tatapan mata merupakan cara lain dalam menjalin komunikasi dengan para pendengar atau penonton. Sikap tubuh seseorang pembaca berita berpengaruh terhadap tanggapan para pendengarnya. Naskah berita. Menurut Michael V. Harnir, dalam Romli tahun 2009 di halaman 5 mengumumkakan bahwa berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting, dan menarik bagi sebagian pembaca, serta menyangkut kepentingan mereka. Naskah berita adalah informasi yang mengenai sebuah kejadian atau suatu hal yang akan terjadi dan menjadi perbincangan yang hangat di kalangan masyarakat dalam penyampaian melalui koran, siaran televisi, radio, atau majalah. Nah, struktur teks berita itu yang pertama yaitu ada orientasi berita, peristiwa, dan sumber berita. Ciri-ciri teks berita memiliki fakta atau yang dapat dipercaya, bisa diterima oleh masyarakat, memiliki berita yang jelas, berita cukup menarik, kalimat yang digunakan sangat sederhana, beritanya perlu disampaikan dengan segera. Praktik baca berita. Nah, sebuah teks berita yang dibacakan adalah teks yang berbeda dengan teks berita dalam media cetak. Teks berita yang akan dibacakan biasanya sudah dibubuhi tanda jeda atau pencedaan. Misalnya tanda garis miring yang artinya sama dengan tanda koma, yaitu berhenti sebentar atau jeda pendek. Tanda garis miring 2 yang artinya sama dengan tanda titik, yaitu berhenti agak lama atau jeda panjang. Tanda sama dengan artinya berlanjut pada baris berikutnya. Nah, sekarang kita praktekkan. Berlanjut pada berita berikutnya, seperti kita ketahui bersama, permainan tradisional adalah salah satu warisan nenek moyang yang semakin terlupakan. Hasan, seorang pegawai swasta di wilayah Jakarta Barat, memutuskan menggunakan waktu luangnya untuk mengumpulkan berbagai jenis alat permainan tradisional.
Ia mendirikan sebuah tempat untuk bermain, berbagai jenis permainan tradisional di sebuah tempat yang disewanya dan diberi nama Rumah Main. Berikut liputan selengkapnya. Contoh yang kedua. Selamat pagi pemirsa, perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia bukan berarti telah berakhir begitu saja. Sebagai generasi penerus bangsa, kita juga memiliki kewajiban untuk membangun negeri tercinta ini. Di kawasan Banyumas, Jawa Tengah, sebagian masyarakat mengadakan operat tentang pahlawan untuk mengenang jasa-jasa mereka. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun ikut terlibat dalam operat tersebut. Berikut liputannya. Nah, kita semua telah mengetahui bagaimana keterampilan berbicara dalam bentuk menyiar. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman mengerti dan paham mengenai video pembelajaran yang kali ini saya buat? Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!